Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aldi, NIM 2101300004. Saya dari kelompok 1 yang diberi judul yaitu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan, misalnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Sementara itu, warna, rasa bukan termasuk besaran karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Berdasarkan cara memperolehnya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Yang pertama yaitu besaran fisika. Besaran yang diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Contohnya, massa yang diukur dengan neraca. Dan yang kedua yaitu besaran non-fisika. Besaran yang diperoleh dari penghitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung, contohnya kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Fatur Rahman dengan NIM 21013002, berasal dari kelompok 1. Giliran saya akan menjelaskan mengenai besaran pokok. Pengertian dari besaran pokok adalah besaran yang merupakan yang satuannya telah diputuskan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Keterangan dari macam-macam besaran pokok itu sendiri, ada satuan panjang yang merupakan meter contohnya. Definisi dari meter merupakan jarak yang ditempuh cahaya atau dalam vakum dalam selang waktu 1/299/7292458 sekon. Dan yang kedua ada massa. Massa merupakan zat kuantitas yang terkandung dalam suatu zat. Satuan massa merupakan kilogram atau yang disingkat dengan kg. Selanjutnya ada waktu. Satuan waktu ini sendiri merupakan sebutannya sekon atau disingkat dengan S. Definisinya sendiri, sekon merupakan selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 bagi melakukan getaran sebanyak 9192631770 kali dalam transisi selang dua tingkat energi di tingkat energi landasannya CPGM ke-13 dan 1967. Dan yang ketiga ada kuat aliran listrik. Satuannya adalah ampere, ada yang disingkat dengan A. Definisi dari ampere sendiri merupakan kuat aliran tetap yang jika dialirkan melalui dua buah kawat yang sejajar dan sangat panjang dengan tebal yang dapat diabaikan dan ditaruh pada jarak pisah 1 meter dalam vakum, berproduksi gaya 2×10⁻⁷ Newton pada setiap meter kawat. Dan selanjutnya ada suhu. Suhu merupakan satuan suhu sendiri Kelvin atau yang disingkat dengan K. Definisi dari Kelvin sendiri adalah satuan yang 1/273,16 kali suhu termodinamika titik tripel cairan. Dengan demikian, suhu termodinamika titik tripel cairan merupakan 273,16 K atau Kelvin. Titik-titik tripel cairan ini merupakan suhu di mana cairan murni berada dalam keadaan seimbang dengan es dan uap jenuhnya. Dan yang selanjutnya adalah jumlah molekul. Satuan jumlah molekul merupakan mol atau yang menjadi satuan intensitas cahaya. Satuan intensitas cahaya merupakan kandela atau yang disebut dengan CD. Definisinya sendiri, satu kandela merupakan intensitas cahaya suatu sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 kali 1012 Hz dengan intensitas radiasi sebesar 1,683 watt per steradian dalam arah tersebut. Dan selanjutnya menuju ke bagian besaran turunan. Besaran turunan sendiri adalah satuan besaran yang merupakan turunan dari besaran pokok. Contohnya lewat perkalian atau pembagian dua besaran pokok dan lain-lainnya. Dari ketujuh besaran pokok yang sudah dijelaskan tadi, tentunya masih banyak besaran turunan yang bisa kita temukan. Namun ada beberapa besaran yang wajib atau umum yang harus kita temukan dalam pelajaran fisika ini. Yang pertama ada luas, besaran luas. Besaran luas dihasilkan dari perkalian dari satuan panjang kali lebar menghasilkan meter persegi. Dan volume merupakan hasil
perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi yang menghasilkan meter kubik. Dan selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis diperoleh melalui pembagian antara massa dibagi dengan volume sehingga menghasilkan kilogram meter per kubik dan seterusnya. Saya Feni Rizkia Pulungan dengan NIM 21013.001. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus besaran turunan. Yang pertama yaitu luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan meter kuadrat. Yang kedua yaitu volume. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan meter kubik. Yang ketiga yaitu massa jenis. Massa jenis sama dengan massa dikali volume sama dengan kilogram per meter kubik. Yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu sama dengan meter per sekon. Yang kelima yaitu usaha. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikali meter sama dengan kilogram meter kuadrat dikali sekon kuadrat sama dengan joule. Pembahasan yang kedua yaitu besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki satuan saja tanpa memiliki arah, seperti panjang, massa, dan waktu. Saya Minal Sulistianingsih, NIM 210130003. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dalam fisika kita mengenal dua besaran, yang pertama besaran skalar dan yang kedua besaran vektor. Bedanya besaran skalar ini hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contohnya yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi yang lain. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Suatu vektor dapat dinotasikan dengan huruf kecil bertanda panah di atasnya atau huruf kecil bercetak tebal. Seperti yang kita sebutkan dari awal, vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nilai vektor ini bergantung pada arah tiap komponennya. Misalnya komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Sedangkan komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Tuliskan yang berikut ini dengan menggunakan awalan-awalan dan singkatan. Sebagai contoh, 10.000 meter sama dengan 10 km. Soal yang pertama, 1 juta watt menghasilkan berapa megawatt? 1 megawatt sendiri menghasilkan 10 pangkat 6 watt. Sehingga 1 juta watt akan menghasilkan 1 megawatt. Soal yang kedua, 0,002 gram menghasilkan berapa miligram? 1 gram sendiri menghasilkan 1000 mg, sehingga 0,002 gram akan menghasilkan 2 mg. Soal selanjutnya, 3 kali 10 pangkat 6 meter sama dengan 3 mikrometer. Dan 30.000 sekon akan menghasilkan 8,3 jam atau 30 kilosekon. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mewakili yang lain mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.